ya Sobat Umi duduk di tepi lautan seperti ini, menikmati pemandangan dan merasakan angin yang sepoi-sepoi ini sambil makan snack nori. Wah, enak banget ya Sobat Umi. Tapi kayak Sobat Umi di rumah nggak tahu nih besok hari apa. Yap, besok nih tanggal 23 September, tepat banget nih Hari Bahari Nasional. Wah, Nadia ngucapin ya selamat Hari Bahari Nasional nih buat Sobat Umi. Pas banget makanya di episode kali ini, informasi bakal diberikan ke Sobat Umi seputar pangan nabati bahari. Penasaran nggak sih serunya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap stay di Bumiku 1. Sobat Umi, coba kamu amati bahan pangan yang biasa kamu makan. Berapa jenis yang bersumber dari lautan? Selama ini sumber pangan kita didominasi dari pertanian. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang luas. Namun tetap saja kita dan masyarakat yang tinggal di pulau kecil masih tergantung pada sumber pangan dari daratan. Melirik potensi laut, ternyata laut kita menyediakan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Bahan hayati ini banyak yang dapat dijadikan bahan pangan. Contohnya saja rumput laut, lamun, dan mangrove. Sobat Umi sudah tahu kan tentang rumput laut? Rumput laut sebenarnya adalah gulma laut, termasuk dalam golongan alga atau ganggang, tanaman tingkat rendah. Ciri utamanya yaitu memiliki talus atau akar batang semu berbentuk tabung, kantung, rambut yang bercabang. Rumput laut tumbuh di alam dengan melekatkan diri pada karang, lumpur, pasir, dan batu. Sebagai bahan pangan, rumput laut umumnya dibuat untuk lalapan, urap, acar atau asinan, dan dijadikan sayur bagi masyarakat pesisir. Rumput laut dapat memenuhi kebutuhan gizi kita karena dia ini mengandung karbohidrat, protein, sedikit lemak, vitamin, juga mineral. Nah, karbohidrat pada rumput laut merupakan vegetable gum yang mengandung sedikit kalori dan berserat tinggi. Jadi, olahan makanan rumput laut sangat baik ya untuk dikonsumsi. Sebuah unit kegiatan kampus dari Universitas Diponegoro yang bernama Seaweed memberikan perhatian lebih terhadap rumput laut. Mereka menemukan banyak sekali potensi dari rumput laut. Di antaranya sangat baik dijadikan sebagai bahan pangan. Untuk itulah mereka sering melakukan pengolahan makanan dari rumput laut. Yuk belajar bersama mereka mengolah makanan dari rumput laut di episode kali ini. Rumput laut. Sobat Umi pasti udah nggak asing lagi ya dengan rumput laut. Ternyata nih rumput laut ini banyak banget potensinya. Dan kebetulan nih pas banget di episode kali ini ada Sobat Umi kita dari UKM Seaweed dari Universitas Diponegoro. Dia ini concern banget nih mengembangkan potensi dari rumput laut. Kita banyak belajar yuk dari mereka. Ya, pemanfaatan rumput laut yang sangat banyak itu juga salah satu motivasi kami buat mempelajari lebih dalam tentang rumput laut, terus juga keanekaragaman hayatinya. Di Indonesia, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang 70% dari luasannya yaitu lautan. Ya, di situ banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dari rumput laut. Selain itu juga rumput laut juga salah satu penyumbang oksigen terbesar. Dan untuk produknya sendiri itu bisa banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Lalu rumput laut juga bisa dikembangkan sebagai energi terbarukan, yaitu sebagai bioetanol, biodiesel, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Untuk kegiatannya sendiri, kita ada mulai dari pelatihan produk untuk warga, kemudian ada padina atau pelatihan budidaya dan produk rumput laut. Kemudian yang biasa kita lakukan setiap tahun itu ada seminar nasional, yaitu di mana kita mengadakan suatu pertemuan di mana ada banyak peneliti-peneliti tentang rumput laut. Itu kita diadakan di satu tempat dan mereka saling berdiskusi tentang perkembangan rumput laut di Indonesia. Kita juga melakukan diklat yang mana di dalamnya berisi tentang pemanfaatan tentang rumput laut yang kita akan lebih gali lagi. Dan selain itu juga kegiatan rutinan yang kita lakukan yaitu herbarium. Herbarium sendiri mungkin kalau dari karang kita sebut dengan ekspedisi. Nah, kalau herbarium kita lebih pendataan
sebaran rumput laut beserta kepadatannya itu dari jenisnya. Jadi biasanya kita lakukan di perairan Jawa yang kiranya potensi untuk dikembangkan lagi. Karena data sebaran rumput laut itu sangat penting. Rumput laut itu merupakan makroalge yang belum dapat dibedakan antara batang, akar, dan daunnya. Seluruh tumbuhnya berupa talus. Contohnya ini rumput laut dari jenis Euchema cottoni. Biasanya hidupnya di perairan. Rumput laut itu bisa hidup di alam atau di budidaya. Rumput laut itu di Indonesia sendiri keanekaragamannya cukup tinggi, yaitu terdiri dari 555 jenis spesies. Untuk di antaranya yang menjadi komoditi ekspor di Indonesia terdiri dari 4 jenis rumput laut, yaitu Euchema cottoni, Gracilaria, Sargassum, dan Gelidium. Sebenarnya potensi rumput laut sangat besar untuk diolah menjadi makanan. Sejak dahulu juga sudah mulai diolah menjadi makanan seperti dibuat sebagai sayur-sayuran, lalap-lalapan, bahkan untuk campuran makanan sendiri. Rumput laut yang sudah diolah menjadi tepung itu sebagai campuran makanan untuk membuat tekstur makanan lebih renyah. Selain untuk makanan, biasanya yang diolah secara langsung makanan dari jenis Gracilaria bisa dibuat sup, agar-agar dari jenis Euchema cottoni, agar-agar Euchema cottoni sebagai pengental makanan. Dari jenis Sargassum di banyak negara Jepang dimanfaatkan sebagai sayur sop atau lalapan. Di daerah Jepara, masyarakat sudah banyak memanfaatkan rumput laut sebagai campuran makanan seperti campuran pada makanan pecel. Di daerah Sulawesi pun masyarakat lokal banyak memanfaatkan rumput laut sebagai makanan lokal di daerah mereka. Sobat Bumi, ternyata rumput laut itu udah nggak asing ya bagi masyarakat Indonesia. Buktinya aja nih, banyak banget olahan makanan yang dijual di Indonesia dan itu dari rumput laut. Nah, dia bisa tunjukin nih Sobat Bumi. Ini yang pertama, ini ada rumput laut nih Sobat Bumi. Ini udah dikemas dan udah ada rasanya. Jadi Sobat Bumi bisa langsung makan. Dan ada lagi nih, seperti yang tadi Nadia makan, ini namanya nori. Dan ada juga Sobat Bumi biskuit rasa rumput laut. Jadi di biskuit ini ada seperti taburan warna hijau. Dan ini nggak ketinggalan ada puding, rasanya coklat, ada minuman jelly drink, dan yang terakhir nih Sobat Bumi, ini ada rumput laut. Bedanya, kalau yang ini belum ada rasanya. Ini biasa Sobat Bumi temukan nih kalau lagi makan es-es kayak gitu. Nah, penasaran nggak sih kira-kira Sobat Bumi olahan makanan seperti apa sih yang dibuat sama Sobat Bumi kita ini? Dan bagaimana nih proses membuatnya? Saksinya di segmen Kuak Kulik yang satu ini. Hai Sobat Bumi, sekarang kami akan menjelaskan pengolahan makanan dari bahan turunan rumput laut. Sekarang kami akan membuat jelly drink, puding, dan jenang. Untuk alat dan bahan jelly drink, kita gunakan karaginan sebanyak 16 gram, gula pasir sebanyak 600 gram, dan garam secukupnya. Lalu sebagai perasa kita gunakan esen sebanyak 6 ml. Oke, sekarang kita masuk dalam proses pertama, yaitu masukkan karaginan ke dalam air 1 liter. Lalu masukkan air 1 liter dan aduk sampai larut. Setelah larut, lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Lalu diaduk kembali hingga larut. Kemudian masukkan garam dan gula.
Untuk essence kita campurkan setelah air mendidih agar essence tidak rusak. Setelah mendidih, matikan api dan tunggu sampai hangat. Setelah hangat, kita lakukan penyaringan. Setelah disaring, lalu kita masukkan essence dan aduk. Setelah essence larut, lalu kita masukkan ke dalam wadah dan siap kita kemas. Oke, sekarang kita masuk ke olahan makanan yang kedua, yaitu puding. Bahan-bahannya pertama adalah gula pasir, yang kedua karagenan, dan yang ketiga susu coklat atau bisa juga menggunakan susu putih. Langsung saja kita ke prosesnya. Yang pertama kita melarutkan karagenan dalam 1 liter air. Sebelumnya dalam melarutkan karagenan kita juga mendidihkan sebanyak 1 liter air. Jadi sekalian kita menunggu air mendidih, kita melarutkan karagenan. Oke, setelah mendidih kita masukkan adonan karagenan ke dalam air yang mendidih beserta gula dan juga susu kental manis. Masukkan gula. Masukkan 150 ml susu kental manis coklat ke dalam air yang sudah mendidih. Diaduk sampai kondisinya tidak homogen lagi, jadi semua adonan gula tidak ada yang menggumpal, karagenan tidak ada yang menggumpal, dan susu kental manisnya sudah teraduk dan rata. Setelah mendidih, tunggu beberapa saat untuk didinginkan adonannya dan dapat dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Ini adalah olahan rumput laut yang terakhir dari seaweed, yaitu jenang rumput laut. Bahan-bahannya ada tepung ketan 100 gram, santannya 350 ml, rumput lautnya sekitar 250 gram, kemudian coklat batangan 50 gram, air secukupnya, kemudian gula 125 gram. Oke, sekarang cara pembuatannya. Pertama-tama kita blender dulu rumput laut dengan air secukupnya untuk memudahkan penghalusan. Ya, ini ditambahkan air agar dalam proses penghalusannya lebih mudah. Ya, kemudian rumput laut di blender sampai halus dan kemudian nanti akan dicampurkan dengan adonan. Ya, untuk proses selanjutnya kita memasukkan tepung ketan dan santan ke dalam wajan. Setelah itu kemudian diaduk sampai adonan rata dan tidak ada tepung ketan yang menggumpal. Setelah itu api bisa dinyalakan dengan api yang kecil. Kemudian bahan-bahan lainnya seperti rumput laut yang sudah di blender, gula dan coklat dimasukkan ke dalam wajan. Selanjutnya gula dimasukkan, kemudian setelah gula coklat juga ikut dimasukkan. Adonan diaduk-aduk terus sampai kalis. Dalam proses pemasakan jenang rumput laut ini biasanya membutuhkan waktu 2-3 jam sampai adonan itu benar-benar kalis dan bisa mudah untuk dibentuk. Proses memasakan menggunakan api kecil
agar bahan adonannya itu tidak cepat gosong. Kalau apinya besar itu nanti jadi belum kalis adonan bisa gosong. Setelah proses pemasakan dan adonan kalis kemudian dicetak, inilah hasil jenang yang sudah jadi dan bisa siap untuk dikonsumsi. Sobat Bumi, selain rumput laut, ada juga nih tanaman laut lainnya yang dapat dijadikan sumber pangan nabati, yaitu buah mangrove. Tak banyak orang yang mengetahui buah mangrove ini dapat dijadikan makanan. Hanya beberapa daerah yang dekat dengan pesisir saja yang sudah memanfaatkannya. Seperti masyarakat di Kampung Rayori, Kabupaten Biak, yang memanfaatkan buah mangrove jenis Bruguiera sp atau yang biasa dikenal dengan tancang atau lindur yang menjadi pengganti tepung untuk kue. Selain itu dapat juga dijadikan campuran nasi dan ada juga yang dimakan langsung dengan bumbu kelapa. Sedangkan masyarakat pesisir di Muara Angke, Jakarta Utara dan Teluk Balikpapan memanfaatkan buah mangrove sebagai sayuran. Buah mangrove jenis Soneratia sp atau biasa dikenal dengan pedada juga diolah menjadi sirup dan permen dan banyak juga dicampurkan dengan olahan makanan lainnya. Tidak diperlukan perlakuan khusus untuk mengolah buah mangrove jenis ini. Di Sulawesi dan negara lain seperti Sri Lanka dan Malaysia, buah ini langsung dimakan dan diminum dalam bentuk jus. Buah ini juga pernah dijadikan pengganti beras dan jagung pada saat terjadi krisis pangan oleh masyarakat Timur Barat, Papua, Sumba, Sabu, dan Alor. Buah mangrove jenis Avicennia sp atau yang biasa dikenal dengan api-api atau brayo biasanya diolah menjadi tepung. Tepung ini digunakan sebagai campuran olahan makanan seperti agar-agar, bingka, onde-onde, ketimus, keripik, kue talam, dan puding. Buah ini harus direbus dulu untuk mengurangi rasa pahitnya. Nah, buah mangrove jenis Nipa fruticans atau yang dikenal dengan nipa juga dapat dimakan langsung dan dijadikan minuman segar atau dimasak menjadi gula merah atau dapat dijadikan juga cuka makanan. Nah Sobat Bumi, ini baru sebagian kecilnya saja loh. Masih banyak lagi jenis buah mangrove yang dapat diolah menjadi makanan. Tertarik untuk mencobanya? Rumput laut itu sendiri memiliki banyak kandungan, diantaranya yaitu karbohidrat, kalsium, natrium, kemudian kalsium dan iodium. Selain itu juga rumput laut memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk diet seperti itu. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari rumput laut itu sendiri selain sebagai bahan makanan. Selain itu juga pupuk atau rumput laut itu sendiri bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, baik dalam bentuk pupuk cair ataupun pupuk padat, di mana pupuk itu difungsikan atau diprioritaskan sebagai pengganti dari pupuk kompos. Selain itu juga rumput laut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bioetanol, di mana bahan bioetanol itu sendiri memiliki kandungan yang ramah lingkungan sehingga memiliki potensi yang baik untuk tidak tercemarnya polusi udara yang ada di sekitar kita. Banyak sekali cara yang digunakan untuk melestarikan rumput laut, di mana salah satunya yaitu dengan cara kita membudidayakan rumput laut itu sendiri. Untuk membudidayakan rumput laut itu sendiri sebenarnya tidak tergolong dalam kategori yang susah, karena rumput laut itu bisa dibudidayakan di dua perairan, yaitu air tawar dan air laut. Jika kita tidak memadai dalam
sarana dan prasarana, kita bisa menggunakan suatu tambak, di mana tambak itu bisa kita tanami rumput laut, sehingga akan meminimalisir dari berbagai macam gangguan-gangguan yang ada di contoh laut lepas seperti itu. Sobat Bumi, ternyata potensi dari rumput laut ini banyak banget ya. Yang pertama nih, sebagai sumber pangan, terus juga sebagai bahan pembuatan kosmetik, obat-obatan, sebagai bahan industri, juga sebagai sumber energi, seperti episode yang kemarin. Dan ternyata nih potensinya juga penting untuk lingkungan, yaitu sebagai biofilter. Gimana ya berita selengkapnya nih? Penasaran? Nah, dia juga penasaran. Saksin aja yuk di berita lingkungan. Sobat Bumi, bertepatan pada tanggal 23 September diperingati dengan Hari Bahari Nasional. Ada info tambahan lagi nih seputar potensi bahari, khususnya rumput laut supaya kita makin cinta dengan bahari Indonesia. Selain digunakan sebagai sumber pangan, rumput laut ternyata juga dapat dijadikan bahan baku penting dalam industri farmasi, kosmetik, dan tekstil. Pertumbuhan rumput laut yang cepat menjadikannya sangat potensial untuk dimanfaatkan. Masyarakat pesisir di Sumatera Utara, tepatnya di Dusun 3, Desa Selontong, Kabupaten Langkat, menggunakan rumput laut sebagai biofilter atau penyaring organik. Rumput laut dapat menyaring dan menetralisir air yang mengandung limbah sehingga disebut sebagai biofilter. Nah, rumput laut ini biasa digunakan sebagai biofilter, yaitu yang berasal dari jenis Gracilaria sp. Rumput laut ini biasanya diletakkan pada perairan yang tercemar atau pada tambak agar logam dan nutrien berlebih pada tambak dapat diserap rumput laut. Selain itu, secara tidak langsung, rumput laut yang berfotosintesis juga berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Sobat Bumi, selama ini banyak yang belum tahu ya potensi flora bahari di Indonesia. Dampaknya keberadaannya pun banyak diabaikan. Ada pepatah yang bilang di Sobat Bumi, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, karena sudah kenal dan paham potensi baharinya, yuk kita jaga ekosistemnya dan kembangkan potensinya lagi. Anugerah dari laut yang kita miliki ternyata berpotensi ya Sobat Bumi sebagai sumber pangan. Jadi kita nggak harus selalu tergantung nih sama sumber pangan yang ada di daratan. Contohnya di episode kali ini banyak kan olahan makanan dari tumbuhan laut, yaitu dari rumput laut. Semakin sering nih kita mengkonsumsi olahan pangan dari laut ini, kita juga ikut berpartisipasi Sobat Bumi untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di lautan. Ayo dong nih Sobat Bumi yang mungkin belum mencicipi olahan pangan nabati ini dari lautan, mulai sekarang boleh tuh dicicipin. Oh ya, Nadia mau ngingetin Sobat Bumi lagi nih untuk selalu follow-nya Twitter Bumiku1 di Bumiku1.tv. Jangan lupa ya komen-komennya dan saksikan terus nih episode-episode menarik lainnya yang bikin lebih penasaran pastinya hanya di Bumiku1 setiap hari Minggu jam 15.30 di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!